Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini bukan ngebattlein sih, tapi lebih ngecobain lagi, yaitu emulator yang kemarin aku udah coba di kedua handphone ini, Poco X8 Pro Max dan Infinix Note 60 Pro. Nah, kali ini aku bakalan cobain juga sama Poco F7, ya ini Snapdragon juga, ini Snapdragon dan ini MediaTek sendiri di tengah-tengah. Tapi yang perlu kalian ketahui, MediaTek yang di tengah-tengah ini tuh performanya hampir kayak flagship ya. MediaTek Dimensity 9500S. Video ini lebih menjelaskan tentang kekurangan MediaTek dan kelebihan Snapdragon dalam hal emulator ini, emulator yang kita cobain ini. Nah, jadi ini tuh udah ada aku siapin 3 handphone, sebelumnya kan cuma 2. Nah, di sini aku siapin 3 handphone. Ini tuh Infinix Note 60 Pro, RAM 8 internal 256, dan ini Poco X8 Pro Max seri tertinggi, RAM 12 internal 512, dan ini Poco F7 cuma ada satu seri ya, RAM 12 internal 512 GB. Untuk OS ketiga handphone ini XOS 16, Android 16, ini HyperOS 3.0302 Android 16, dan ini HyperOS 3.0301 Android 16 juga. Dan ketiga handphone ini sama-sama aku matiin virtual RAM karena menurut aku gimmick. Nah, untuk di settingan baterai, untuk di handphone Xiaomi atau Poco yang kedua ini, dia punya mode Ultimate. Sedangkan untuk di Infinix nggak ada nih, Infinix Note 60 Pro nggak ada ya. Nah, karena sebelumnya ada yang komen, katanya coba Poco X8 Pro Max pakai emulator Kenji NX Bang, itu bisa main CTR, cuma suaranya aja agak jelek katanya. Nah, oke. Kita bakalan coba install di sini tuh Kenji NX, tapi yang kedua ini tetap pakai Eden. Kenapa begitu? Karena ya memang kedua ini Eden aja udah cukup, nggak perlu pakai emulator yang ini ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang komen ya nggak sesuai lah, itu emulatornya beda, makanya handphone ini nggak bisa. Nah, kalau kalian ngomong begitu, coba tonton video sebelumnya, karena di sebelumnya ini aku juga menggunakan emulator Eden yang sama. Nah, kali ini aku pengen ngebela banget nih MediaTek ya. Jadi aku khusus untuk MediaTek aku pakai Kenji NX nih, karena memang ada yang komen bisa. Nah, apakah bisa menyelamatkan game-game lainnya juga? Sebenarnya aku lebih ke ini sih, One Piece 4 ya. Langsung aja kita buka. Di sini tuh juga udah aku setting-setting ya. Nah, jadi tampilannya kok Kenji NX seperti ini, dan kalau ini seperti ini. Nah, untuk semua settingannya, GPU-nya kedua handphone ini sama. Dan kalau untuk handphone ini udah aku setting-setting juga. Dan nggak perlu, dan nggak banyak bisa kita setting-setting kali, karena mengingat handphone ini tuh nggak bisa pakai dripper ya, karena dia MediaTek. Oke, dari yang pertama kita coba CTR. Katanya handphone ini sudah bisa. Oke, ini duluan masuk. Oke, ini aman ya. Dua handphone ini aman, udah masuk. Tinggal kita tunggu yang tengah. Akhirnya masuk yang tengah. Ya agak lama sih. Dan dia bisa main juga. Lumayan lancar. Tuh, lancar banget dong. Lancar ya tuh. Lancar banget dong tuh. Wah, lancar ya, bisa main ya. Alhamdulillah nih, udah bisa kebantu nih dengan Kenji NX. Game lainnya coba. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Ini lama banget, kita coba tutup dulu. Mungkin dia bermasalah. Kita buka lagi. Ini bisa main. Kita tungguin. Game CTR bisa, berarti untuk game ini nggak bisa ya. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba nggak bisa, udah capek kita nunggu. Oke, udah aku tungguin juga. Ini nggak bisa masuk sama sekali ya. Waduh. Dragon Ball Z Kakarot pun lama banget masuknya. Dua HP itu bisa masuk, yang ini nggak bisa masuk sama sekali, cuma CTR doang bisa masuk ya. Berat sih ini ya. Nggak masuk juga coy. Aduh, berat kali nih. Coba Jump Force lah, Jump Force ya. Lanjut kita ke Jump Force ya. Ini dua HP ini udah bisa masuk nih ya. Jump Force, coba Jump Force. Berat kali nih. Aduh, berat lah nih. Gak ada harapan. Harapannya cuma game CTR doang nih. Coba kalau kita coba CTR, dia masuk loh. Tuh, Compling Shaders, nanti dia masuk. Masuk ya CTR. Game yang lain nggak bisa. Ini bisa nih masuk, ini masuk Jump Force ini. Berat sini. Naruto, harusnya kok Naruto gampang lah ya.
Naruto ini tuh salah satu ringan gitu. Tapi ini nggak masuk juga coy. Nah, bisa kita lihat ya, dua handphone ini bisa main game Naruto. Di sini Naruto nggak kebuka, tapi sebenarnya kalau cuma Naruto di Eden ini pun harusnya bisa ya, di Eden ya, nih Eden. Kita buka Naruto ya. Nah, di sini bisa nih itu. Makanya kayaknya lebih bagusan Eden lagi sih. Cuma khusus untuk game CTR yang nggak bisa di Eden, itu kalian mainnya di Kenji NX ya, yang seperti yang tadi ya. Tapi kayaknya cuma CTR doang coy. Yang lainnya kayaknya bagusan di Eden lagi nih ya. Tanpa setting-setting cukup plek ketiplek langsung masuk ya. Nggak perlu kalian setting-setting ribet-ribet. Apalagi untuk Snapdragon ya. Yang parahnya Poco F7 sih. Gini-gini terus nggak main-main. Poco F7 nih nggak main-main coy. Ini kayaknya memang harus kita ganti deh ya ininya. GPU Dripper ya. Coba kita pakai yang T29 ya. Yang Mr. Purple. Mr. Purple T29. Kita coba tes main. Di sini bagus nih tuh. Bagus tuh tampilannya juga bagus tuh. Cepat ya nih pakai Mr. Purple T29 untuk Poco F7. Tuh, aman banget tuh. Tuh. Tapi nggak bisa digerakin anjir deh. Kayak macam-macam gitu aneh banget, tapi ini bergerak loh. Nah, kita lanjut lagi di sini tuh One Piece 4 ya. Tadi One Piece 4 di handphone ini sempat masuk. Kita coba One Piece 4. Cah, keluar coy. Dan di ini nggak jalan nih. Kenapa nih ya? Oh, baru masuk. Poco F7. Wah, ini langsung terkeluar lagi, nggak bisa coy. Nggak bisa, ampun. Coba ini kita ganti untuk dripernya ya. Sumpah memang paling mantap itu di ini ya, di Snapdragon 7S Gen 4. Walaupun dia lebih rendah tapi dia lebih optimal tuh. Gampang banget masuknya. Ya, 2 kali force close habis itu langsung masuk. Aman. Udah nggak bisa digerakin lagi. Nggak tahu apa masalah ini. Dan bisa kalian lihat sendiri untuk panasnya ini panas banget. Kita lihat untuk Poco F7 panasnya di 43 derajat. Untuk ini 42 derajat, sedangkan ini cuma di 41. Gila nggak tuh? Nah, ini malah nggak tahu nih kenapa nih. Oke, yang terakhir lah ya, The Legend of Zelda. Ya, kita lihat The Legend of Zelda Breath of the Wild. Udah bisa main, walaupun ya patah-patah beginilah. Ya tuh, tapi bisa main tuh, aman. Untuk tampilannya juga lancar, bagus, nggak ada ngebug apapun. Ya tuh, panah juga bisa tuh, aman banget ya. Snapdragon 7S Gen 4 memang terbaik sih untuk emulator ini ya. Dia lebih kompatibel walaupun kita nggak bisa memaksakan kencang atau grafik tinggi gitu ya. Nah, untuk di Poco F7 apa nih? Nih, selain nih, tampilannya udah bagus. Nah, bisa kita lihat ya, ini udah bisa main dan ini lumayan lancar nih. Nah, ini lumayan lancar. Ya, kalau kita lihat pergerakannya sih lebih bagusan di Poco F7 lagi. Tapi ini kan Poco F7 kan dia masih orangnya berada dalam sini ya. Kalau ini kan udah di outdoor gitu atau udah di open world ya. Ini lebih berat dan bisa lihat kok di sini. Nah, ini lumayan sih. Ini lumayan. Lumayan, cuma orangnya agak ngebug gitu, kayak macam bercahaya gitu. Bisa lihat nih, banding ini sama yang ini nih. Ini bercahaya gini, nih merah-merah tapi jelas nampak, ini agak gini. Nah, aku nggak tahu sih ini yang benar yang mana, tapi kayaknya ini deh yang aneh ya. Ini yang benar gitu ya. Nah, oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu ya. Gimana pendapat kalian tentang
handphone MediaTek kalau main emulator. Sebenarnya mungkin dipala-palain bisa, cuma agak ribet ya. Contoh kayak macam CTR dan Zelda ini, kita mainnya harus di Kenji NX ini baru bisa main, tapi yang lain nggak bisa. Tapi kalau yang lain malah lebih bagus di Eden, kayak macam game Naruto tadi lebih bagus di Eden lagi. Snapdragon 7S Gen 4 itu cukup pakai Eden aja, semua game udah bisa main. Poco F7 juga bisa, cuma harus milih-milih dripper juga ya, karena chipset ini tuh Adreno-nya beda sama ini ya, jadi memang harus cari yang kompatibel lah gitu ya. Nah ini tuh salah satu kelebihan Snapdragon. Tapi kalau kalian nggak butuh emulator atau kalian juga udah punya Nintendo Switch, ya mending main di Nintendo Switch saja. Kalau kalian tanya worth it atau nggak main di handphone, sebenarnya worth it aja untuk game-game yang memang bener-bener playable. Tapi kalau ditanya lebih enak gimana, ya bagusnya kalau ada uang 2 jutaan, mending kalian beli Nintendo Switch saja ya. Nah yang Nintendo Switch Lite itu kan udah lebih enak lagi ya, mainnya lancar, mantap ya, terus juga terpisah sama HP, nggak ganggu HP gitu ya. Terus juga kalau kalian memang nggak butuh emulator, ya saran aku MediaTek juga tetap pilihan yang terbaik ya, karena dia bisa ngasih chipset yang lebih kencang dengan harga yang lebih murah. Nah oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja, dan apabila pernyataan aku yang salah bisa bantu koreksi. Oke, thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye, dadah.